Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Hoir NIM E 2019-1159. Di sini saya akan menanggapi kembali video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis tentang ekonomi yang tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nah, secara teoritis ekonomi ini ada 3 macam. Yang pertama, ekonomi dua sektor atau ekonomi yang tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang kedua, ekonomi 3 sektor, yakni ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga ini ekonomi 4 sektor, yaitu ekonomi terbuka. Namun yang saya tanggapi kali ini tentang ekonomi 2 sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nah, ekonomi 2 sektor ini merupakan suatu perekonomian yang diasumsikan hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Perekonomian 2 sektor juga disebut sebagai perekonomian sederhana tertutup, karena perekonomian tersebut hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Kemudian dikatakan tertutup karena di dalamnya perekonomian tersebut tidak ada hubungan ekonomi perdagangan dengan dunia internasional. Adapun aliran pendapatan dari perekonomian 2 sektor, yaitu yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi tersebut. Lalu ada juga hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Jadi pendapatan rumah tangga ini faktor yang paling penting dalam menentukan tingkat pengeluaran. Nah, ada tingkat 3 pengeluaran. Yang pertama, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi tersebut. Lalu yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan ditabung. Dan yang ketiga, pendapatan yang tinggi rumah tangga akan menabung. Nah, kemudian fungsi dari konsumsi dan tabungan yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan dengan rumus bisa dilihat langsung pada channel Wadud TV. Kemudian fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable, di mana rumusnya juga bisa dilihat langsung pada channel Wadud TV. Ada pula investasi dan fungsi investasinya. Pengertian dari investasi sendiri yaitu investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksinya. Lalu investasi meliputi pengeluaran untuk pembelian barang-barang modal, penggantian barang-barang modal atau mengganti alat-alat yang baru,
lalu pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Kemudian faktor penentu investasi yaitu yang pertama tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. 5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Fungsi investasi ini ada dua, yaitu fungsi investasi otonomi dan fungsi investasi terpengaruh, di mana investasi otonomi ini jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan, sedangkan investasi terpengaruh ini merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional, di mana semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka akan semakin tinggi investasinya. Kemudian keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara akan tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Kemudian yang kedua, investasi sama dengan tabungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.